Dan ini teman-teman untuk pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana menentukan batang utama dan cabang utama ketika kita baru menanam sebuah bahan bonsai. Jadi teman-teman, ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Kali ini kita akan membahas mengenai program membuat bahan dasar bonsai. Oke teman-teman, kita simak selanjutnya. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas mengenai program pembuatan bahan bonsai dengan tahapan dasar. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang baru belajar bagaimana membuat sebuah bahan dasar bonsai dari nol. Nah seperti ini teman-teman, kalau yang sudah melihat konten ini yang sebelumnya, waktu baru pertama saya ground itu dari bahan stekan nih teman-teman, pohon cemara. Nah ini dari bahan stekan dulu, ini baru sekitar 7-8 bulan teman-teman kalau tidak salah. Ini di konten sebelumnya pernah saya upload waktu baru menanam, itu besarnya kurang lebih seperti cabangnya ini teman-teman. Dalam sekian bulan sudah secepat ini. Ini medianya hanya menggunakan pasir uruk saja, pasir yang banyak mengandung batu apung, dan posisi penanamannya ini di atas lantai dak, di atap teman-teman, atap beton. Jadi mungkin karena mataharinya lebih dapat, ini cocok sekali pohon cemara berada di atas ini teman-teman karena suhu panasnya. Nah ini teman-teman tahapan dasar, kenapa ini masih diloskan. Nah ini seperti ini namanya, sedang menjalani tahapan teman-teman, tahapan membuat dasar bonsai, yaitu dari kita program akarnya teman-teman. Ini kemarin waktu baru ditanam masih serabut seperti ini, dan sekarang sudah lumayan besar-besar. Nah ini teman-teman, dalam sekian bulan sudah sebesar ini karena ini teman-teman, karena kita biarkan ngelos cabangnya ini. Dan ini masih belum kita bentuk. Ini bentuk alami dari pohonnya teman-teman, tidak diarahkan. Ini bentuk alaminya, ini masih tumbuh liar. Ini bukan karena hasil bentukan teman-teman, ini cabang aslinya yang tumbuh-tumbuh. Cuma pernah memotong kemarin karena angin keras, jadi banyak yang patah, jadi saya potong, saya kurangi terpaksa. Dan ini tapi masih ada ujungnya yang ngelos ini teman-teman. Nah ini belum dibentuk ini teman-teman, karena masih menunggu akarnya besar dulu, dan seiring besarnya akar, batangnya ini juga ikut membesar teman-teman kalau kita biarkan ngelos liar. Apalagi udah di ground di tempat yang lebih besar, mungkin lebih cepat lagi nih besarnya. Nah seperti ini teman-teman tahapan. Jadi ketika nanti kita mulai membentuknya, itu ketika akarnya ini sudah besar, batangnya ini sudah cukup seperti yang kita inginkan, baru kita bentuk atasnya teman. Baik itu kita mau potong di sini atau di mana, terserah kita mau dibentuk seperti apa pohonnya teman-teman. Kita sendiri yang bisa membayangkan bentuknya nanti. Jadi inilah tahapan. Ini berarti kalau kita potong ini teman-teman, kita tidak mengenolkan teman-teman, tapi kita lagi mencari besar akar dan besar batang. Nah baru kita potong sesuai yang kita inginkan. Dan ini masih belum dibentuk. Kalau
mengenolkan itu bonsai yang sudah kita bentuk, sudah kita kawal, kita arahkan, kita bentuk sampai mahkota. Karena ada sesuatu kita pangkas ulang, nah itu namanya ngenolkan teman-teman. Tapi kalau masih proses ngelos begini, ini tahapan teman-teman, tahapan dasar, karena lagi mengejar besar akar dan batangnya teman-teman. Kalau untuk pembentukan atasnya belum. Dan ini yang sudah saya potong kemarin. Nah ini kalau mau lihat pohon ini ada di konten saya teman-teman yang pernah saya upload. Ini lumayan tinggi teman-teman, karena ini akarnya sudah cukup, sudah lumayan, sudah keliling dan besar-besar juga, dan batangnya juga besarnya sudah sesuai dengan yang saya inginkan teman-teman. Makanya saya ini potong. Nah ini saya potong atasnya ini. Nah ini tahapan teman-teman, tahapan setelah mendapatkan bonggol dan akarnya sudah kita dapat. Ini kita potong sesuai yang kita inginkan, karena kita akan membuat bonsai pohon yang kerdil teman-teman. Jadi yang kita kejar pertama itu adalah bonggolnya dulu, kita bentuk bahan dasar dari akar dan batangnya. Nah seperti inilah tahapan. Ini sudah tinggi teman-teman. Kemarin sama seperti ini, ngelos tinggi. Ini kalau mau lihat pohon yang sebelum saya potong nih ada ini. Kemarin karena kurang ini, jadi saya tidak rekam dia teman-teman waktu saya motong. Nah, ini sudah saya bentuk teman-teman. Nah ini tahap pertama, kita sudah dapatkan akar dan batang. Inilah tahap pertama kita mendapatkan bahan dasar bonsai seperti ini teman-teman. Setelah melakukan pengelosan dan kita potong sesuai yang kita inginkan bentuk bahan dasarnya. Nah, oke. Nah ini masih ngelos juga. Ini dari biji teman-teman, dari biji saing simbur. Karena mungkin besarnya ini saya belum cukup ini, sepertinya saya mau potong nih. Masih tunggu sedikit lagi, agak besar sedikit baru saya akan potong. Nah ini contoh yang lain, masih tahapan mencari bonggolnya, mencari akar ini teman-teman, masih ngelos. Ini cemara juga, cabang-cabang yang tidak terpakai juga tetap dibiarkan, karena bisa membantu mempercepat pembesaran akar dan batangnya teman-teman. Ini juga teman-teman, ini kemarin dari biji teman-teman, saing simbur dari biji. Ini kita biarkan ngelos rimbun, ini belum pernah terpotong. Nah ini karena lagi mencari target pembentukan akar ini teman-teman. Ini tapi sepertinya kurang subur, kurang vitaminnya ini teman-teman, karena agak sedikit lambat pertumbuhannya, akarnya juga. Tapi sudah cukup lumayan lah, sudah cukup lumayan besarnya. Nah ini belum kita bentuk. Jadi ini nanti pohonnya ini desainnya, cabangnya banyak ini teman-teman, seperti ngebrum lah, ngebrum. Ini belum kita apa-apakan ini teman-teman, masih dibiarkan ngelos. Dan ini teman-teman, untuk pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana menentukan batang utama dan cabang utama ketika kita baru menanam sebuah bahan bonsai. Jadi teman-teman, ketika kita menanam sebuah bahan bonsai, makanya kita perhatikan dulu program akarnya teman-teman. Nah ini untuk lebih mudahnya saja, ini untuk pohon yang tegak, formal, informal, itu kita perhatikan dulu perakarannya, kita program sebaik mungkin, minimal ada 4 penjuru ini yang kita siapkan. Karena untuk akar-akar yang tumbuh ini misalnya seperti ini teman-teman, ada akar yang kesini nih, ini di atasnya tuh pasti ada cabang yang tumbuh. Pokoknya di mana di setiap ada alur akar, di situ pasti ada
pertumbuhan cabang atau batang. Dan untuk menentukan batang utama itu biasanya kita lihat bonggol yang paling bawahnya ini. Nah, ini besar, dan nah ini teman-teman, ini ada salah satu cabang yang membesar. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai batang utama, bisa. Dan ini kita bisa jadikan sebagai cabang utama. Dan cabang utama ini juga harus jelas alur akarnya teman-teman. Nah, seperti ini. Makanya tadi kita program akar itu untuk menunjang nanti pertumbuhan cabang yang kita pakai. Dan alur batang utamanya juga dia jelas. Nah, ini alurnya dia ini sudah ada. Kalau kita mau menentukan batang utama, kita cari alur akarnya ini teman-teman. Alurnya ini yang menuju ke batangnya ini. Nah, ini terus. Ini bisa menjadi batang utama juga. Ini bisa kita pakai cabang pertama. Karena ini juga posisinya dia paling bawah. Bisa kita gunakan dia sebagai cabang utama. Bisa kita potong langsung pendek. Bisa. Ini kita biarkan ngelos. Nanti dia akan mengejar pertumbuhan cabang yang sudah kita potong ini, meskipun dia sudah lebih besar dulu, tapi ini kita potong, kita berhentikan pertumbuhannya. Ini kita biarkan ngelos teman-teman, jangan sampai dipotong, agar nanti bisa mengejar besar cabang yang ada ini teman-teman. Nanti bentuknya bisa ideal, dan ini bisa kita gunakan sebagai cabang yang kedua. Nah, kalau ini pohonnya seperti ini teman-teman, kita menentukan batang utama. Yang penting jelas alur akarnya ini. Nah, ini sangat menunjang sekali teman-teman, alur akar ini. Ini tidak terputus. Ini bisa menjadi batang utama, ini bisa menjadi cabang utama yang pertama. Ini ada alurnya, ini jelas teman-teman, alur akar ini. Nah, ini kita stop, kita potong semua. Ini kita biarkan sendiri. Kalau ini kita buat jadi batang utama. Yang penting tadi teman-teman, untuk yang bahan-bahan formal informal itu kita makanya lebih condong program akar dulu. Kalau akarnya sudah komplit, nanti bebas kita bisa menentukan mana batang utama, mana cabang utamanya. Oke teman-teman, semoga bisa membantu dalam memprogram sebuah bahan bonsai. Semoga tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.